ayat hafalan. Ayat hafalan Mazmur 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Dan Yesus memberkati. Saya Gafri. Mazmur pasal 103 ayat 8. Bunyinya, Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Dadah. 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Halo adik-adik, selamat pagi. Jumpa lagi bersama kami di Sekolah Minggu Online Glorious Kids. Adik-adik, tetap ibadah sekolah minggu ya. Jangan bosan-bosan, tetap semangat mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Adik-adik, apa kabar kalian semua di rumah? Kami harap kalian tetap baik-baik aja ya. Tetap jaga kesehatannya, makan jangan sembarangan, tetap makan makanan sehat. Pagi ini, kakak mengajak kita semua untuk bersama-sama bersyukur di hadapan Tuhan dengan kita bersama-sama menaikkan pujian yang mengatakan, Tuhan Yesus baik. Ikuti gerakan dari kakak-kakak di belakang ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Siapa yang baik? Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, masih selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Siapa yang baik? Yesus baik. Mari adik-adik, kita mau bersama-sama menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan dengan kita berdoa. Semua tutup matanya, lipat tangannya, duduk yang sopan, duduk yang baik. Kita mau berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang baik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan masih tetap menjaga, melindungi kami sampai saat ini. Kami bersyukur walaupun di dalam keadaan negara kami yang tidak baik, dilanda oleh pandemi COVID, Tuhan kami tetap melihat Tuhan pelihara kami dengan sempurna. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, jika saat ini kami ada pun itu semua karena anugerah Tuhan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan tolong kami, sehingga hati kami, mulut kami boleh dengan sungguh-sungguh mendengarkan dan juga memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapa dalam surga, ini doa kami dan kami menyerahkan untuk ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus.
Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, di dalam suka maupun duka, kita harus tetap tersenyum. Karena apa? Karena kita mempunyai Tuhan Yesus yang selalu beserta dengan kita, yang selalu menolong kita semua. Apapun masalah yang kita hadapi, Tuhan selalu beserta dengan kita. Nah, adik-adik, mari kita pujikan, dalam suka duka, ku kan tetap tersenyum. Adik-adik tahu nggak kalau kita adalah saudara? Kak Jill, Kak Lisa, Kak Yohana, dan kita semua adalah saudara. Kenapa? Karena Tuhan Yesus terlebih dahulu telah mengasihi kita. Yuk, kita mau bangkit berdiri, kita mau sama-sama nyanyikan pujian, dalam Yesus kita bersaudara. Kita bersaudara sekarang dan selamanya.
Tuhan Yesus kami yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau senantiasa memberkati kehidupan kami. Sampai saat ini kami masih tetap merasakan Tuhan begitu baik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat-Mu. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan izinkan kami untuk kami boleh memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Tuhan kami mohon kiranya Tuhan suci kuduskan persembahan ini. Tuhan berkati persembahan ini dan Tuhan pakai untuk menolong pelayanan anak di gereja Tuhan di tempat ini. Bapa, kami menyerahkan akan persembahan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami tahu ini terlalu kecil Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa memberikan hidup kami menjadi persembahan yang hidup kepada Tuhan dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, kami juga memohon kiranya Tuhan memberkati kedua orang tua kami di dalam pekerjaan mereka, di dalam pelayanan mereka. Tuhan boleh terus senantiasa menolong. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami. Ini syukur kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk kita mau duduk yang manis, kita mau duduk yang rapi, kita mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita akan bersama-sama menaikkan satu pujian, Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Shalom adik-adik, bagaimana kabar kalian? Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kalian sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sebelumnya, mari kita berdoa dulu ya. Siapkan hati kita, lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami ingin mendengarkan, mengerti, dan terlebih kami boleh melakukan firman Tuhan. Oleh sebab itu kami perlu berkonsentrasi ketika firman Tuhan disampaikan. Tuhan tolong setiap kami ya Bapa, supaya kami bisa fokus dan sungguh-sungguh dalam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Amin. Nah, adik-adik, hari ini Kak Ellen punya beberapa makanan dan minuman. Di sini ada susu, ada biskuit, ya, dan ada coklat. Kalian suka enggak dengan makanan-makanan yang seperti ini? Kira-kira kalau Kak Ellen berikan makanan ini, siapa yang mau? Yang mau angkat tangan ya. Nah, adik-adik, kira-kira kalau misalnya kalian punya biskuit atau punya coklat atau punya permen, maukah kalian berbagi kepada temanmu, kepada saudara-saudaramu, kepada kakakmu, kepada adikmu? Ya, atau kalian bilang, "Wah, jangan, ini mau saya makan sendiri." Ya, nah adik-adik, firman Tuhan hari ini adalah tentang buah roh yang kelima, yaitu tentang kemurahan. Di minggu-minggu yang lalu, kalian sudah mendengar tentang buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, dan yang keempat kesabaran. Untuk pagi ini, temanya masih tentang buah roh yang kelima, yaitu kemurahan. Apa sih kemurahan itu? Adik-adik yang dikasih Tuhan, kemurahan atau murah hati adalah tindakan atau perbuatan baik kita kepada orang lain tanpa mengharap imbalan. Misalnya, saya berikan minuman ini kepadamu, tapi besok kamu ganti 2 kotak ya. Atau saya berikan biskuit ini kepadamu, tapi saya nyontek PR-mu ya. Nah, tindakan seperti itu tidak mencerminkan sifat murah hati, karena kita memberi tapi mengharapkan imbalan. Adik-adik, yang kedua, murah hati adalah tidak pelit atau dermawan. Adik-adik, Tuhan Yesus ingin kita sebagai anak-anak Tuhan mempunyai sifat tidak pelit. Kita menunjukkan sifat dermawan kita dengan berbagi kepada teman-teman atau saudara-saudara kita. Kemudian, kenapa ya kita harus murah hati? Jawabannya adalah karena Tuhan Yesus sudah terlebih dulu menyatakan kemurahan hatinya, yaitu mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita semua. Tuhan Yesus saja mau memberikan dirinya. Jadi kita pun harus meneladani Tuhan Yesus. Kita harus mau bermurah hati. Kita harus mau berbuat baik kepada sesama kita tanpa mengharapkan imbalan, tanpa mengharapkan balas jasa, tapi kita harus dengan tulus, dengan ikhlas. Sekarang, siapa yang harus bermurah hati? Dan kepada siapa kita harus murah hati? Jawabannya adalah kita semua harus bermurah hati, dan kita menyatakan kemurahan hati kita kepada semua orang tanpa memandang dia kan bukan saudaraku, dia kan bukan temanku. Terus gimana dan kapan ya kita harus bermurah hati? Di mana saja dan kapan saja. Setiap kita harus belajar untuk bermurah hati. Setiap ada kesempatan, tunjukkanlah kemurahan hatimu. Adik-adik yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus sudah menunjukkan kemurahan hatinya dalam firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi ini, yaitu yang ada dalam Injil Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-12 sampai 16.
Injil Lukas pasal yang kelima ayat 12 sampai yang ke-16. Adik-adik buka Alkitabnya ya, dan kita baca bersama-sama. Bagi adik-adik yang kelas kecil, dengarkan dengan baik-baik ya. Perikopnya berjudul Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Pada suatu kali, Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Ya, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video yang berikut ini. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Pada suatu kali Yesus berdiri, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa, sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Nah, adik-adik, pada saat itu ada orang yang sakit kusta. Sakit kusta itu seperti apa ya? Orang yang sakit kusta itu tubuhnya penuh luka. Pada waktu itu, kalau orang sakit kusta pasti dikucilkan, harus tinggal di tempat yang berbeda,
tidak boleh bersama-sama dengan orang lain, dan banyak orang bilang mereka najis. Tentu sedih ya seandainya kita mengalami hal seperti itu. Sudah badannya gatal-gatal, dikucilkan, diejek orang lagi. Nah, Tuhan Yesus menunjukkan kemurahan hatinya kepada orang sakit kusta itu. Waktu itu orang tersebut datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Jadi orang kusta itu berharap Tuhan Yesus pasti bisa menolong dia. Lalu Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu. Ternyata Tuhan Yesus menunjukkan kemurahan hatinya dan Tuhan menyembuhkan orang yang sakit kusta itu. Adik-adik, Tuhan Yesus memiliki kemurahan hati dan belas kasihan. Tuhan tidak memandang siapa yang ditolong. Jadi kita pun harus seperti itu, memiliki kemurahan hati dan belas kasihan. Tidak memandang siapa yang ditolong. Oh, itu bukan temanku, aku tidak mau menolong. Itu bukan sahabatku, aku tidak mau berbuat baik. Aku tidak kenal dia. Kita tidak boleh buat seperti itu. Hati Tuhan penuh dengan kasih. Kita pun harus berbuat seperti itu. Tuhan menginginkan kita memiliki buah-buah roh, buah-buah yang indah, buah-buah yang bisa menjadi saluran berkat dan bisa menjadi kesaksian. Jika minggu-minggu yang lalu kita harus punya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, ditambah dengan minggu ini kita harus punya kemurahan hati. Kemurahan hati kepada siapapun. Kita mau lakukan tindakan yang baik karena kita tahu kita sudah dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita mau menjadi anak Tuhan yang murah hati. Kiranya firman Tuhan ini membuat kita semakin mengasihi Tuhan, semakin mengasihi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana Kau memberi teladan dengan menunjukkan kemurahan hati-Mu untuk menyembuhkan orang yang sakit kusta. Tuhan Yesus, ampunilah kami kalau di hari-hari yang lalu kami sering tidak mau berbuat murah hati. Kami sering berbuat yang tidak baik kepada sesama kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Tolonglah kami supaya kami mempunyai hati yang penuh dengan belas kasihan, hati yang mempunyai kasih kepada sesama kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ayat hafalan untuk kelas kecil ada di Lukas pasal 6 ayat 36 yang bunyinya, "Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati." Lukas pasal 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Sedangkan untuk kelas tengah dan besar dari Amsal pasal 11 ayat 7 yang bunyinya, "Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri." Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri.
Itu adalah ayat hafalan untuk 1 minggu ke depan. Adik-adik tidak hanya menghafal, tapi biarlah ayat itu boleh kita simpan dalam hati kita yang menjadi pedoman dalam kita menjalani kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Adik-adik, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita minggu ini. Kita bersyukur semua karena Tuhan, semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Mari kita bersama-sama naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau katakan Tuhan terima kasih. Kita bernaikkan bersama-sama pujian ini. Bapa, terima kasih. Ya Tuhan kami yang baik, kami bersyukur Tuhan, semua karena anugerah pimpinan tuntunan Tuhan, sehingga sekolah minggu kami boleh berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan kami yang baik. Kini kami datang, kami memohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap kami yang telah mengikuti ibadah sekolah minggu online pada pagi hari ini. Tuhan tolong kami, sehingga kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Dan biarlah kiranya Tuhan sendiri yang memampukan kami untuk kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan tolong kami menyadari kami kecil, kami lemah, dan bahkan kami sering sekali melanggar akan perintah-perintah Tuhan. Karena itu kami mohon, biar kiranya Tuhan senantiasa mengingatkan kami untuk kami boleh kembali melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, terima kasih buat Lose Helen yang telah membagikan akan berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati Lose Helen di dalam pekerjaannya, di dalam pelayanannya, di dalam keluarganya. Tuhan senantiasa memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini juga kami boleh bersuka cita bersama-sama dengan teman-teman kami, di mana ada beberapa orang dari teman-teman kami yang boleh berulang tahun di bulan ini. Tuhan terima kasih, kami boleh melihat bagaimana Tuhan sertai kehidupan mereka dengan sempurna. Sampai saat ini mereka masih dapat tetap merasakan hidup, masih tetap merasakan dan menikmati akan kasih setia Tuhan. Itu semua hanya karena anugerah Tuhan, hanya karena berkat Tuhan, bukan karena kehebatan dan kekuatan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah dengan bertambahnya usia ini Tuhan, teman-teman kami juga boleh senantiasa Tuhan berkati dengan iman yang semakin teguh di dalam Tuhan, ketaatan yang semakin dalam di dalam Tuhan, dan juga kesetiaan bagi teman-teman kami untuk semakin setia mengikut Tuhan. Tuhan Yesus kami yang baik, kami mohon kiranya Tuhan juga memberkati mereka di dalam sekolah mereka, di dalam kehidupan pribadi mereka, tumbuh kembang mereka. Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan memberkati semuanya. Memberkati juga kedua orang tua daripada teman-teman kami yang berulang tahun di bulan ini. Biarlah Tuhan, kepada orang tua juga Engkau memberkati dengan hikmat dan juga hati yang bijaksana daripada Tuhan, untuk boleh menuntun, membimbing, membawa teman-teman kami boleh terus berjalan di dalam kehendak Tuhan saja. Bapa dalam surga, sungguh kami bersyukur Tuhan, banyak yang telah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kami, dan semua itu melebihi apa yang kami pikirkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
kasih. Kami bersyukur kami boleh menyelesaikan sekolah minggu kami pada pagi hari ini dengan baik. Itu semua karena anugerah Tuhan. Tolong mampukan kami Tuhan untuk senantiasa mengandalkan Tuhan, untuk senantiasa berserah kepada Tuhan, untuk senantiasa setia kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Inilah doa kami Bapa, ini syukur kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat yang hidup bagi kami. Haleluya.